Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini yaitu mengenai penerapan turunan. Turunan itu banyak sekali digunakan di berbagai bidang, seperti bidang fisika, biologi, dan sebagainya. Nah, untuk pembahasan kali ini mengenai turunan, ada dua materi akan dipelajari. Yang pertama mengenai laju, dan yang kedua nanti adalah mengenai nilai maksimum dan minimum. Laju perubahan. Laju perubahan merupakan turunan pertama. Kalau dalam fisika, turunan pertamanya itu disebut dengan kecepatan sesaat. Dalam ekonomi, pendapatan marginal. Pada bidang teknik elektro, arus listrik. Pada biologi, laju perkembangan bakteri, dan lain-lain. Contoh, ini ada permasalahan seperti ini. Yang nomor 1, jika S dalam T sama dengan 10T kuadrat, menyatakan posisi benda terhadap waktu pada gerak jatuh bebas, maka tentukan kecepatan sesaat benda tersebut pada saat T sama dengan 6. Jadi dari permasalahan ini, yang ditanyakan adalah kecepatan sesaatnya. Nah, seperti yang diketahui bahwa kecepatan sesaat itu merupakan turunan pertama. Untuk mencarinya, di sini kita lihat ada persamaan S dalam T sama dengan 10T kuadrat. Dengan T-nya adalah waktu. Jadi dari persamaan ini atau fungsi ini diturunkan dulu. Saya tulis lagi ya. Jadi ST sama dengan 10T kuadrat. Jadi untuk mencari kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 6, ini diturunkan. Jadi S aksen T sama dengan 10T kuadrat diturunkan menjadi 20T. Nah, setelah diturunkan, kita masukkan T sama dengan 6. Jadi T untuk sama dengan 6. Maka ini T sama dengan 6-nya. Maka di sini masukkan ke fungsi yang sudah diturunkan tadi. Jadi S aksen dalam kurung T-nya diganti dengan 6. Jadi X aksen dalam kurung 6 sama dengan 20 kali 6. Isinya adalah 120. Ya, jadi kecepatan sesaat benda pada saat T sama dengan 6 itu adalah 120. Biasanya satuannya adalah meter per second. Contoh lagi nomor 2, suatu kultur bakteri berkembang sehingga mempunyai massa menjadi W dalam kurung T sama dengan 2/3 T pangkat 3 ditambah T kuadrat gram setelah T jam. Tentukan A, berapa laju pertambahan bakteri pada saat T sama dengan 3. Dan yang B, berapa lama waktu yang diperlukan untuk lajunya 12. Kita jawab ya. Kita jawab. Untuk yang A, kita lihat ini yang ditanyakan adalah laju pertambahan bakteri pada saat T sama dengan 3. Karena ditanyakannya laju berarti turunan pertamanya. Kita lihat fungsinya dari soal ini yang ini kan. Fungsinya adalah W dalam kurung T sama dengan 2/3 T pangkat 3 ditambah T kuadrat. Jadi yang ini diturunkan menjadi W aksen T sama dengan 2/3 T pangkat 3 diturunkan menjadi 2T kuadrat. Ditambah T kuadrat diturunkan menjadi 2T. Nah, di sini yang ditanyakan berapa laju pertambahan bakteri pada saat T-nya sama dengan 3. Tinggal dimasukkan saja ke sini. T sama dengan 3-nya ke W aksen T ya. Jadi W aksen T-nya diganti sama 3 sama dengan 2 kali ini menjadi 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 sama dengan 3 kuadrat berapa? 9. 9 kali 2, 18. Ditambah 3 kali 2, 6. 18 ditambah 6,
24 gitu ya. Jadi laju pertumbuhan bakteri pada saat T sama dengan 3 adalah 24 lajunya itu. Selanjutnya yang B. Nah, yang B, berapa lama waktu yang diperlukan untuk lajunya 12? Jadi kalau yang B, itu yang ditanyakan waktunya. Waktunya itu apa? Berarti T-nya. Makanya untuk mencari T-nya, di sini kan yang diketahui apa? Lajunya 12 ya. Lajunya 12. Berarti fungsinya itu udah diturunkan. Kita lihat nih, fungsi yang sudah diturunkan kan yang ini. Fungsi W dalam T-nya ya. Jadi W aksen T, saya tulis lagi, sama dengan 2T kuadrat ditambah 2T. Di sini kan lajunya 12, maka W aksen T-nya sama dengan 12. Jadi W aksen T-nya diganti sama dengan 12, sama dengan 2T kuadrat ditambah 2T. Ini kita pindahkan ruas yang ini ya, 12-nya kita pindahkan menjadi 0 sama dengan 2T kuadrat ditambah 2T dikurangi 12. Pindah ruas ya, jadi negatif. Di sini kita lihat 2T kuadrat ditambah 2T dikurangi 12. Ini bisa diperkecil menjadi 0 sama dengan, bagi 2 ya, T kuadrat ditambah T dikurangi 6. Itu kan? Jadi ini disederhanakan lah. Jadi semuanya dibagi 2. Nah, untuk mencari T-nya setelah didapat seperti ini, diapain? Difaktorkan ya. Di sini T kuadrat ditambah T dikurangi 6. Cari yang kalau dikalikan negatif 6 dijumlahkan berapa? Positif 1 ya. Di sini kan plus T. Plus T itu sebetulnya di sini ada satunya nih, ada 1. Berapa? Untuk memfaktorkan tinggal begini ya. Di sini simpan T, di sini simpan T. Nah, tinggal cari nih, berapa aja yang kalau dikalikan negatif 6 dijumlahkan 1. Berapa? Ya, negatif 2 sama positif 3. Kita lihat nih, negatif 2 kali positif 3 itu kan negatif 6. Positif 2 ditambah 3 adalah positif 1. Betul kan? Jadi, bentuknya seperti ini. T min 2 kali T plus 3. Maka didapat, karena di sini T min 2, T1-nya sama dengan 2 ya. Dari sini nih, dari T min 2, dan T2-nya sama dengan negatif 3. Dilihat aja ya, kalau di sini positif 3 berarti T-nya jadi negatif. Kalau di sini negatif menjadi positif. Jadi didapat nih T1-nya sama dengan 2, T2-nya sama dengan negatif 3. Nah, karena di sini yang ditanyakannya waktu, karena waktu itu tidak ada negatif ya. Gitu. Maka yang diambil T-nya itu yang T1. Yaitu sama dengan 2. Jadi untuk isi yang B, lama waktu yang diperlukan untuk lajunya 12 itu adalah T-nya sama dengan 2 ya. 2 jam ya. Di sini kan T-nya itu dalam jam. Jadi 2 jam gitu. Kalau mau pakai satuan gitu ya. Nilai maksimum dan minimum. Definisi. Jika F kontinu pada selang tertutup A, B, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum di sana. Artinya di selang tertutup A, B. Nilai maksimum dan minimum fungsi disebut juga nilai ekstrim. Untuk mencari nilai ekstrim, harus dicari dengan menggunakan titik kritis. Maka titik kritis dapat dicari dari yang pertama, titik ujung selang A, B. Yang kedua, titik stasioner dari F, di mana F aksen X-nya sama dengan 0. Yang ketiga, titik singular, di mana yang ketiga titik singular F,
di mana f aksen x-nya tidak ada. Contoh soal, tentukan nilai minimum dan maksimum dari y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2 pada selang negatif 4,1. Mari kita jawab. Untuk menyelesaikannya, yang pertama, ya, cari dulu titik ujung ya. Titik ujung A, B-nya. Nah, di sini dari soal, titik ujungnya itu ada di selang di sini ya, negatif 4,1. Berarti ini negatif 4-nya adalah A-nya dan satunya B-nya. Sehingga titik ujungnya itu negatif 4,1 ya. Nah, perlu diketahui bahwa selangnya ini atau intervalnya dari titik ujung ini merupakan x-nya. Dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2. Maka dari titik ujung ini didapat x sama dengan negatif 4 dan juga x sama dengan 1. Selanjutnya yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner ini didapat dari f aksen x sama dengan 0. Nah, di sini karena ada f aksen x, maka fungsi yang ini harus diturunkan dulu. Nah, kalau di sini tulisnya y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2. Bisa juga ditulis menjadi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2. Lalu diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 0 ya. Ini kalau turunan 2-nya 0, maka tidak ditulis. Nah, jadi turunannya atau f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x. Lalu kita cari titik stasionernya. Masukkan ke sini, f aksen x sama dengan 0. Saya tulis lagi ya, jadi f aksen x sama dengan 0. Nah, f aksen x-nya ini 3x kuadrat dikurangi 6x. 3x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Cari x-nya ya. Ini bisa diperkecil atau disederhanakan. Di sini kan 3x kuadrat dikurangi 6x sama 0. Bisa dibagi dengan 3 ya. Bagi 3 nih persamaannya. Jadi bentuknya x kuadrat bentuknya menjadi x kuadrat dikurangi 2x sama dengan 0 gitu ya. Karena ini disederhanakan nih. Setelah ini kan bentuk persamaan kuadrat. Kalau mau mencari nilai x, maka harus difaktorkan. Nah, di sini kan ini biasanya kan ada plus berapa gitu ya. Karena di sini semuanya cuma variabel aja. Tidak ada yang konstantanya. Maka mudah untuk memfaktorkannya, tinggal keluarkan x-nya saja. Jadi x dalam kurung x dikurangi 2 kurung tutup sama dengan 0. Nah, ini pemfaktorannya seperti ini ya. Karena ini kalau dikalikan x kali x kuadrat. X kali negatif 2 negatif 2x. Sehingga nanti didapat untuk yang ini x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, dan yang di dalam kurungnya ya, x min 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa dipindah ruaskan, negatif 2-nya ke kanan, menjadi x sama dengan 2. Gitu. Jadi dari titik stasioner didapat titiknya itu x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Terus yang ketiga, titik singular. Titik singular ya dari fx ini nih. Nah, kita lihat untuk melihat titik singular, kita lihat nih f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x. Jadi titik singular itu dimana dari fungsi yang telah diturunkan, apakah ada nilai yang tidak memenuhi dalam fungsi ini nih? Fungsi yang setelah diturunkan ini,
Kalau dilihat, f aksen X sama dengan 3X kuadrat dikurangi 6X. Kalau X-nya diganti dengan nilai berapapun, itu f aksen X-nya akan menghasilkan suatu nilai ya. Jadi tidak ada batasan nih. Semua nilai bakal masuk ke X ya untuk fungsi ini. Berbeda halnya misal ada f aksen X sama dengan 1/X misalnya gini ya. Nah, kalau ini pasti bakal ada titik singularnya. Karena kan di X ini tidak akan semua masuk nilainya. Berapa yang tidak masuk? Itu kalau X-nya sama dengan 0. Gitu kan? Kalau 1 bagi 0 kan jadi tak terdefinisi gitu ya. Nah, kalau fungsi yang ini, yang dari soal, yang turunannya ya, yaitu 3X kuadrat minus 6X, ini semua nilai bakal masuk ke X. Jadi bakal ada nilainya. Maka untuk kasus yang soal ini, titik singulernya untuk f aksen X itu tidak ada ya, tidak ada. Nah, setelah ini masukkan semua titik ya, masukkan semua titik yang memenuhi ke fungsi f. Titiknya itu kan yang pertama X sama dengan negatif 4, didapat dari sini nih, X sama dengan negatif 4. Lalu X sama dengan 1. Di sini juga ya, dari titik ujung nih. Lalu dari titik stasioner diambil X sama dengan 0. Dari titik stasioner itu kan ada 2 ya, X sama dengan 0 sama X dengan 2. Tapi X sama dengan 2-nya tidak masuk ke fungsi yang ini. Karena selangnya itu kan dari negatif 4 sampai 1. Kalau 2 kan di luar ini ya, di luar selang ini atau di luar interval ini. Makanya tidak dimasukkan di sini. Kalau misalnya ininya memenuhi, misalnya X-nya sama dengan negatif 3 misalnya di sini ya, bisa masuk ke sini jadi 4 titik. Tapi karena X-nya sama dengan 2, maka hanya 3 titik ini. Jadi yang dari sini nih, dari titik ujung diambil 2, yang X sama dengan negatif 4, X sama dengan 1, gitu ya. Dan juga dari titik stasioner ambil 1, X sama dengan 0. Karena yang X sama dengan 2-nya tidak memenuhi. Terus dari titik singular, karena dari titik singularnya tidak ada, maka tidak dicantumkan juga di sini ya. Setelah itu dihitung X sama dengan negatif 4, masukkan ke dalam persamaan yang ini, yang belum diturunkan ya, yang soal. Yang fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 2. Dimasukkan, jadi X-nya diganti sama negatif 4. Jadi negatif 4 pangkat 3 dikurangi 3 dalam kurung negatif 4 kuadrat ditambah 2. Ini dihitung ya, seperti biasa. Dan didapat hasilnya itu negatif 110. Setelah ini yang X sama dengan 1. Masukkan juga ke F1. Jadi sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 3 dalam kurung 1 kuadrat ditambah 2. Nah, di sini hasilnya adalah sama dengan 0. Yang terakhir X sama dengan 0. Jadi F0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurangi 3 kali 0 pangkat 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 2. Jadi ini didapat fx-nya atau y-nya itu negatif 110, 0, dan 2. Dari sini, dari hasil yang ini nih, pilih mana yang nilainya paling besar atau nilai maksimumnya dan juga nilai minimumnya, nilai yang paling kecil. Di sini kan nilai yang paling kecil atau nilai minimumnya negatif 110, sedangkan nilai maksimumnya adalah 2. Yang ini ya. Nah, itu mengenai nilai minimum dan maksimum. Saya kira dicukupkan sekian untuk pembahasan mengenai penerapan turunan. Semoga bisa dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.